Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ke YouTube channel aku, Ihwana Amalia. Kali ini aku bikin 5 varian cookies. Ada nastar, kastengel, butter cookies yang hits di Malaysia, choco chip atau good time cookies, dan juga putri salju. Cukup pakai setengah kilo tepung aja, kita bisa bikin 5 varian cookies sekaligus dengan rasa dan tekstur yang berbeda. Selain praktis, pastinya menghemat waktu dan budget pula. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Pertama aku mau siapin dulu isian untuk nastarnya. Ini udah ada selai nanas. Biar nanti isiannya rata, ini aku cetak dulu ya pakai cetakan seperti ini. Dan ini supaya nanti gak lengket, cetakannya aku olesin dulu dengan sedikit minyak. Terus ini aku bentuk seperti ini. Kalau udah dicetak pakai cetakan sendok takar, nah setelah itu kita pulen-pulen seperti ini sampai bulat rata kayak gini ya. Kalau udah ini coba kita timbang kira-kira beratnya berapa. Ini mungkin sekitar 4 atau 5 gram gitu ya. Buat kalian yang pengen tahu bikin selai yang awet, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Nanti linknya aku bakalan tulis di bawah, kalian bisa klik di situ. Aku bakal kasih tips di video itu gimana caranya membuat selai nanas yang awet tanpa pengawet. Ini selainya bakalan aku cetak bulat semua seperti ini supaya nanti gampang waktu kita mau kasih isian. Dan kalaupun sisa ini bisa disimpan di chiller ya, ditutup rapat, dan kita bisa pakai lagi saat kita mau bikin kue nastar lagi. Kalau semua selainya udah dipilin bulat-bulat seperti ini, sekarang kita bisa siapkan adonannya untuk nastar dan beberapa kue cookies lainnya. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapin 60 gram gula halus, 50 gram maizena, 525 sampai 550 gram tepung terigu, sesuaikan dengan besar kecilnya kuning telur yang kalian pakai ya nantinya. Dan juga ada 1 saset susu Denko, 200 gram butter, ini aku pakai merek Wisman, dan juga Ancor masing-masing 100 gram. Dan ada 250 gram margarin, aku pakai merek Blue Band, 4 kuning telur. Dan untuk cara buatnya cukup mudah dan praktis. Di sini aku campurin semua bahan. Pertama aku masukin margarinnya. Terus masukin juga butternya. Dan disusul lagi masukin gula halusnya. Lalu mix semuanya jadi satu. Untuk telurnya masukkan secara bertahap satu persatu. Ini aku pakai telur ukuran sedang. Kalau udah seperti ini, sekarang masukin 1 saset susu bubuk. Masukkan juga maizenanya. Lalu aduk lagi sampai rata. Kalau udah rata kita bisa sisihkan dulu. Sebelum kita campurkan tepung ke adonan yang tadi, ini tepungnya mau aku ayak dulu supaya nanti hasil kuenya lebih lembut. Oke, kalau tepungnya udah selesai diayak, ini aku sisihkan dulu.
Karena tadi wadahnya terlalu kecil, jadi aku nggak bisa campurkan tepung ke adonan pertama tadi. Jadi ini aku pakai wadah yang lebih besar untuk mencampurkan semua bahan jadi satu. Cookies ini cara bikinnya simple banget dan juga praktis. Jadi buat kalian yang mau ngikutin, ini bisa banget kalian ikutin di rumah. Pokoknya ikutin aja step-stepnya ya. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan jadi adonan seperti ini, kalian bisa diamkan adonan ini sebentar di chiller kurang lebih selama 15 menit. Ini adonannya udah keluar dari chiller, ini tadi udah 15 menit di chiller, dan sekarang kita lihat kalau adonannya udah sedikit ngeset dan udah mulai sedikit mengeras ketimbang tadi. Kalau udah seperti ini, sekarang kita bisa bagi adonannya sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Ini adonannya aku ambil sepertiga bagian dulu untuk bikin nastar. Untuk sisa adonan bisa kalian simpan lagi di chiller. Dan ini aku udah siapkan wadah lagi untuk aku taruh adonan untuk nastar. Bikin nastar dengan cetakan sendok 5 gram seperti ini, berat nastar kalian kurang lebih sekitar 7-8 gram. Untuk adonan utama tadi kalian gak usah bagi-bagi sama rata, kalian bisa sesuaikan kue apa yang ingin kalian buat lebih banyak dan kue mana yang kalian mau buat lebih sedikit. Jadi ini aku tanpa ditimbang sama sekali. Untuk nastar aku memang bikin yang sedikit lebih banyak karena ini nastar favorit banget. Kalau semua adonan sudah tercetak, sekarang saatnya kita pipihkan dan kita isi dengan isian selai tadi. Ini karena aku mau bentuk nastarnya seperti nastar klasik atau nastar yang pada umumnya. Jadi ini aku mau bulet-buletin adonannya. Nah, ini aku punya sedikit tips untuk kalian supaya nastar kalian gak gampang retak. Itu caranya saat memilih nastar, itu adonannya harus benar-benar padat ya, supaya nanti adonannya waktu di oven itu gak gampang retak. Lakukan hal yang sama hingga habis ya. Dengan cara seperti ini, insya Allah nastar kalian akan rapih, jadi isiannya tetap benar-benar di tengah dan ketebalan kulitnya akan sama. Ini nastarnya udah selesai semua. Sekarang saatnya kita oven. Ini aku oven sampai mateng, kurang lebih 20-25 menit dengan suhu oven sekitar 150 derajat aja. Untuk bahan olesannya ini sesuaikan aja ya. Di sini aku pakai 2 kuning telur, ukurannya lumayan kecil. Terus ini aku tambah dengan sedikit susu kental manis supaya nanti lebih lengket ke adonan saat dioles. Dan jangan lupa tambahkan minyak goreng secukupnya, pokoknya jangan banyak-banyak. Dan kalian aduk supaya nanti hasil dari kue nastar kalian sedikit mengkilat. Oke, ini nastarnya udah matang sempurna. Dan sekarang saatnya kita olesi dengan kuning telur. Ini nastarnya udah matang semua, ini bisa dilihat ya kalau nggak ada yang retak sedikit pun.
Nastar udah beres, sekarang mau aku lanjutin ke adonan berikutnya. Dan adonan berikutnya aku bakalan bikin 2 sekaligus. Ini aku mau bikin adonan untuk kastengel dan juga putri salju. Untuk membuat kastengel, pertama siapkan parutan keju. Di sini aku pakai keju Kraft cheddar. Ini aku ambil adonannya sedikit lebih banyak karena aku mau bikin 2 varian sekaligus. Ini aku bikin adonan kastengelnya aku campur sekaligus sama bikin adonan putri salju. Karena putri saljunya mau aku kasih keju juga, jadi ini kejunya bener-bener dibagi-bagi. Caranya kalian tinggal ambil adonan secukupnya, lalu campurkan dengan keju, campur semua jadi satu. Setelah itu kalian bagi untuk adonan kastengel dan juga adonan putri salju. Ini ambil sebagian adonan dan pipihkan seperti ini. Ini aku pakai rolling. Kurang lebih ketebalannya sekitar 1 cm ya. Potong pinggir-pinggirnya supaya makin rapi, dan setelah itu biar ada motifnya, ini aku pakai pisau, bukan yang lurus tapi pakai pisau yang biasa untuk puding. Jadi dia sedikit ada bentuknya bergerigi seperti ini. Nah, setelah itu kita potong-potong sesuai selera ya. Nah, ini untuk kastengel, pastinya supaya kastengelnya itu enak, kita kasih tambahan banyak keju ya. Dan ini aku pakai kejunya keju cheddar. Kalau kalian punya keju tua itu malah lebih bagus. Sebenarnya untuk buat kastengel yang enak kita wajib pakai keju yang tua ya, contohnya seperti keju edam. Cuman kalau kalian gak ada keju edam, untuk versi ekonomisnya kalian bisa ganti dengan keju Kraft yang cheddar biar makin mirip dengan keju edam. Caranya, sebelum kalian campurkan parutan keju tadi ke dalam adonan, kalian bisa panggang dulu kejunya sampai benar-benar kering kecoklatan, baru kita bisa pakai campurkan ke adonan untuk bikin kastengel. Nah, tips yang kedua, kalau kalian nggak sempet panggang kejunya, kalian bisa diamkan keju cheddarnya itu semalaman di chiller sampai kejunya benar-benar keras, dan kita baru bisa pakai untuk kita campurkan ke adonan kastengel. Nah, ini untuk kastengel, pastinya supaya kastengelnya itu enak, kita kasih tambahan banyak keju ya. Kalau udah selesai semua, siap untuk di oven. Untuk kastengel karena lebih tipis, kita ngovennya di suhu 180 dengan kurun waktu kurang lebih 10 menit aja. Kastengel udah beres, sekarang kita langsung lanjut ke varian berikutnya. Ini aku bikin putri salju. Dan untuk cara bikin putri salju, kita akan bulat-bulatin adonan. Ini aku bulet-buletinnya seperti ini. Pokoknya adonannya nggak usah ditimbang, ini dikira-kira aja. Setelah dibuletin, ini aku lonjongin sedikit dan aku bentuk seperti bulan sabit seperti ini. Nah, ini putri saljunya udah selesai semua, saatnya kita oven dengan suhu yang sama yaitu 180 derajat, dan kita oven selama kurang lebih cukup 10 menit. Oh ya, untuk putri saljunya ini udah aku keluarin dari oven tadi, dan ini selagi masih sedikit hangat aku mau campurin putri salju ke gula dusting yang bakalan aku campur dengan bubuk susu Denko. Putri saljunya udah beres, sekarang aku mau susun di dalam toples.
3 varian cookies udah kita buat dan sekarang kita lanjut ke cookies berikutnya. 3 varian cookies udah kita buat dan sekarang kita lanjut ke cookies berikutnya. Tambahkan 35 gram gula halus. Untuk cookies coklat ini kalian bisa tambahin juga baking soda supaya hasil cookies kalian nanti bisa ngeprul saat dikunyah. Setengah cup putih telur atau sama dengan 3 sendok makan putih telur. Ini ada essence vanilla. Untuk coklatnya kalian bisa pakai coklat bubuk seperti ini coklat bubuk tulip. Dan kalau nggak ada kalian bisa ganti dengan minuman Cocoa Delphi seperti ini. Atau bisa juga kalian ganti dengan merek lain. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 2 sendok makan atau bisa secukupnya. Setelah itu kita mix lagi. Sekarang tambahkan lagi 35 gram maizena. Setelah itu kita mix lagi. Kalau dirasa udah rata, sekarang ini aku mix pakai spatula. Dan ini yang sebagian lagi memang nggak aku campurin semua ke coklat karena nanti mau aku kasih tambahan pewarna untuk red velvetnya. Karena di sini aku mau bikin cookies rasa coklat dan juga red velvet. Karena ini adonannya cuma sedikit, jadi ini aku kasih 3 tetes aja. Tapi kalau menurut kalian seandainya kurang merah, kalian bisa tambahkan lagi beberapa tetes sesuai dengan yang kalian mau. Nah, ini warnanya aku mix dulu semuanya sampai rata. Nah, ini aku aduk lagi sampai red velvetnya merata, dan karena ini kurang merah jadi aku tambahin lagi 1 tetes. Aku siapin coklat batangan secukupnya dan juga choco chip. Ini untuk coklat batangan bisa kita serut dulu. Kalau udah rata semua seperti ini, sekarang adonannya mau aku tambahin dengan coklat batang yang udah aku parut. Jadi nanti biar rasanya makin coklat. Untuk takaran coklat batangnya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Di sini aku pakai sekitar 50 gram. Tapi ini aku jadikan 2. Sebagian untuk red velvet dan sebagian lagi untuk good time cookies. Setelah itu kita mix lagi.
Jadi untuk yang red velvet ini mau aku bikin seperti butter cookies yang lagi hits di Malaysia. Cuman ini nanti nggak aku siram sama coklat, karena kalau dirasa coklatnya udah rata, sekarang ini mau aku masukin ke piping bag dan bakal aku cetak seperti kue Malaysia atau bisa dibilang butter cookies. Kalau semuanya udah tercetak, sekarang saatnya kita oven. Kalau mencetak kue ini dengan cara seperti ini akan lebih praktis dan lebih cepat ya. Ini udah aku keluarin dari oven tadi. Nah ini dia butter cookies red velvetnya udah jadi semua. Sekarang saatnya kita dinginin dulu. Setelah itu kita baru masukkan di toples. Untuk cookies yang terakhir, karena aku mau buat good time cookies, jadi ini aku tambahin coklat batangan, juga tambahan lagi coklat chip. Setelah itu kita mix lagi. Untuk cara mencetak good time cookiesnya simple aja. Ini aku pakai takaran sendok. Nah ini aku pakai sendok teh. Kita cukup tuangkan atau kita ambil setengah sendok teh aja, karena nanti ini cookiesnya akan bleber. Jadi nanti bakalan pas ukurannya. Coklat chip. Kalau semuanya udah tercetak, sekarang saatnya kita oven. Nah ini ngovennya harus lebih lama dengan suhu yang lebih rendah. Oke, ini dia good time cookiesnya juga udah matang. Ini barusan aja aku angkat dari oven. Dan bisa kalian lihat kalau ukurannya pas banget. Tadi kita pakai takaran setengah sendok teh ya, dan akhirnya bleber jadinya seperti ini. Alhamdulillah semua cookiesnya udah beres. Sekarang saatnya kita cicipin masing-masing dari kuenya. Kali ini aku bikin 5 varian cookies. Ada nastar, kastengel, butter cookies yang hits di Malaysia, choco chip atau good time cookies, dan juga putri salju. Nah ini yang pertama aku mau cobain kue nastarnya dulu, karena kue nastar ini adalah salah satu kue favorit keluargaku. Jadi ini aku mau cobain dulu. Dan ini mau aku belah supaya kalian tahu gimana tekstur dalamnya. Dan ini bisa kalian lihat ya, kalau kulitnya itu merata ketebalannya dan isiannya pas di tengah-tengah bagian. Untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget. Ini aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lumer di mulut dan selainya tuh berasa banget. Karena ini selainya homemade, bukan beli ya, tapi ini bikin sendiri. Jadi ini enak banget. Rasanya tuh pas antara gurih, manis, dan juga sedikit asam dari nanasnya tuh enak banget, ngeblend banget di mulut. Oke, lanjut ke kue selanjutnya. Sekarang kita cobain yang kastengelnya. Ini kastengelnya cuma jadi segini karena tadi emang kejunya nggak gitu banyak, cuman sedikit. Jadi ini kita langsung cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejunya berasa walaupun kurang kenceng ya kejunya, karena ini kita tadi cuman pakai keju cheddar, bukan pakai keju edam. Jadi ini menurut aku udah pas, enak. Kalian wajib cobain juga. Kedua adonan tadi lumer di mulut, dan sekarang saatnya kita cobain yang crunchy-crunchy. Nah ini ada kue dari Malaysia. Jadi ini aku bikin red velvetnya ala-ala butter cookies dari Malaysia. Jadi aku nyebutnya ini red velvet butter cookies gitu ya. Ini rasanya pasti garing. Bismillah. Dan rasa coklatnya tuh bakal berasa. Ini garing, renyah, enak banget. Sekarang kita coba yang ini. Ini dari tampilannya oke banget ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
teksturnya sama persis sama yang ini, tapi rasanya jelas beda karena yang ini full coklat. Oke, kita lanjut ke kue berikutnya. Sekarang kita lanjut yang ini putri saljunya tadi nggak full, nah segini, tapi kita lihat rasanya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Krenyes-krenyes dari kejunya tuh berasa banget. Jadi teksturnya tuh lembut, keras, tapi kerasnya tuh lembut, enak banget pokoknya ini. Ini wajib dicobain juga semua resep ini ya, karena bikinnya simple jadi satu, tapi rasanya bisa varian karena kita tambahin ini dan itu. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian wajib tonton video ini. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah.